Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita ya. Pada kali ini kita akan masuk ke perpangkatan dan bentuk akar. Apakah kalian sudah menyiapkan catatan kalian? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami bilangan berpangkat 0, kemudian memahami bilangan berpangkat negatif. Apa itu bilangan berpangkat 0? Pada setiap bilangan berpangkat dengan 0, hasilnya selalu 1. Jadi, A berpangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 berpangkat 4. Nah, cara menjawabnya yaitu 3 berpangkat 4 dibagi 3 berpangkat 4 sama dengan 81 bagi 81. Hasilnya sama dengan 1 ya. Cara kedua, kita menggunakan sifat dari perpangkatan, yaitu 3 berpangkat 4 dibagi 3 berpangkat 4 sama dengan 3 berpangkat 4 dikurang 4. Ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Di sini dapatnya 3 berpangkat 0. Dari cara 1 dan cara 2 bahwa 3 berpangkat 0 sama dengan 1. Sebab 1 maupun 3 berpangkat 0 adalah sama-sama hasil dari 3 berpangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, kita lihat contoh yang lain. Tunjukkan hasil paling sederhana dari yang A, negatif 4 berpangkat 0, B, 12P pangkat 0, dan C, 6P kuadrat dibagi dalam kurung 4P kali 2P. Kita perhatikan, yang A itu negatif 4 pangkat 0, kita tahu tadi apapun yang berpangkat 0, maka hasilnya 1. Kemudian 12P pangkat 0. Di sini yang berpangkat 0 itu adalah P, berarti 12 dikali 1 sama dengan 12. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang kita lihat yang C. 6P kuadrat dibagi dalam kurung 4P dikali 2P sama dengan 6P kuadrat. Kemudian yang di dalam kurung ini kita kerjakan dulu. 4P dikali 2P, maka hasilnya 8P kuadrat. Kemudian 6 bagi 8, P-nya kita pakai sifat pangkat. Dalam pembagian berarti pangkatnya kita kurangi ya. P 2 dikurang 2. Nah, 6 bagi 8 kita bisa sederhanakan menjadi 3/4. Sama-sama dibagi berapa? Iya, sama-sama dibagi 2 ya. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. 3/4. P pangkat 0. Nah, karena tadi P pangkat 0 sama dengan 1, maka 3/4 dikali 1. Hasilnya 3/4. Gimana dari 3 contoh ini? Nah, kita sekarang masuk lagi ke bilangan yang berpangkat negatif. Sifat bilangan berpangkat negatif. Contoh, di sini ada angka 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Nah, bagaimana kita selesaikan? Ya, boleh pakai cara biasa dulu ya. Kita jadikan dulu bilangannya apa. 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. 2 berpangkat 7 itu 128. Jadi, 8 dibagi 128 itu sama-sama kita bagi. Ini 8 bisa dibagi 8 1, 128 dibagi 8, maka hasilnya 16. Jangan kamu balik ya. Kalau 8 dibagi 128 tidak sama dengan 128 dibagi 8. Kita lihat cara kedua. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 sama dengan
2 berpangkat 3 kurang 7 sama dengan 2 berpangkat negatif 4. 3 dikurang 7 hasilnya negatif 4. Nah, ini yang disebut dengan pangkat negatif karena pangkatnya dalam bilangan negatif. Nah, dari cara 1 dan cara 2 didapat 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1/16. Apakah bilangan ini sama? Oke, kita lihat bahwa 2 pangkat 4 itu 16, maka 2 pangkat negatif 4 itu sama artinya dengan 1/2 pangkat 4, ya. Sehingga hasilnya 1/16. Ini dalam bentuk pecahannya. Nah, dari contoh di atas, dengan mudah kita mengerti bahwa A berpangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Kemudian A berpangkat negatif 1 sama artinya dengan 1/A pangkat 1. Karena A berpangkat 1 itu sama dengan A sama dengan 1/A. Sampai di sini, apakah kalian paham? Oke, kita lihat dulu contoh-contoh berikut. Tunjukkanlah bilangan berpangkat berikut dalam bentuk pangkat positif. Ini yang pertama 4 pangkat negatif 3, yang kedua 2Y pangkat negatif 8, yang C 4/3 pangkat negatif 2, dan keempat 7 pangkat negatif 1. Kita lihat pembahasannya. 4 pangkat negatif 3 itu tadi dari, kita lihat sebentar ke sebelah. Nah, ini ya. Ini perhatikan yang pertama, kalau dia berpangkat negatif, maka hasilnya sama dengan 1/A pangkat N. Sehingga ini 4 pangkat negatif 3 sama artinya dengan 1/4 pangkat 3. Sama dengan 1/4 pangkat 3 berapa? 64. Yang kedua, 2Y pangkat negatif 8. Di sini 2 kali, kemudian Y pangkat negatif 8-nya kita buat per seperti yang sifat tadi, maka jadinya 2 dikali 1, 2/Y pangkat 8. Yang ketiga sekarang 4/3 pangkat negatif 2. Artinya 4 dikali 3 pangkat 2. Tadi dia negatif, jadi kalau dia kebalikannya berarti dia positif ya. Ini dalam bentuk pecahannya. Jadi kalau kita kembalikan dia, maka dia jadi 3 berpangkat positif 2. 4 dikali 9 hasilnya 36. 7 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/7 pangkat 1, sama dengan 1/7. Sampai di situ kamu bisa memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Bilangan rasional berpangkat bulat. Jika ingat bahwa A/B berpangkat dengan N, jadi sama dengan A berpangkat N per B berpangkat N. Dan A berpangkat negatif N, maka kita balikkan saja ya. A berpangkat negatif N itu tadi 1/A pangkat N, dan B pangkat negatif N itu 1/B pangkat N. Sehingga kalau dia berada di bawah, maka dia jadinya di atas B pangkat N per A pangkat N. Hitunglah hasil dari 3/4 pangkat 2. Kita coba selesaikan contoh soal ini. Nah, ini sesuai sifat tadi, berarti artinya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, yang contoh kedua, tentukan hasil paling sederhana dari 1/2 pangkat 3 kali 1/2 pangkat 4. Nih,
2 pangkat sepertiga itu berarti 1 pangkat 3 dikali 1 pangkat 4 ya. Kemudian ini kita keluarkan juga 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Maka hasilnya 1 pangkat 3 kali 1 pangkat 4 tetap 1. Ya, kita tambahkan sehingga dia di sini pangkat 7. Tapi 1 berpangkat 7 itu tetap 1. Lalu ini kita tambahkan jadi 1/108. Yang B sekarang 5/6 pangkat negatif 2. Berarti 5 pangkat negatif 2 per 6 pangkat negatif 2. 1/5 pangkat 2 kemudian bagi 1/6 pangkat 2. Kita balikkan 1/5 pangkat 2 dikali 6 ya, karena ini kalau dia bagi, kalau dia dikalikan kita jadinya 6/1. 6 pangkat 2 per 1 jadinya 1 dikali 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Lalu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka hasilnya adalah 36/25. Nah, ini kita perhatikan contohnya. Ada soal D per E pangkat negatif 2 dikali D per E pangkat 7 dibagi D per E pangkat 5. Kamu perhatikan baik-baik bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama itu kita, karena ini ada sifatnya perkalian pangkatnya, maka kita tambahkan ya, negatif 2 ditambah 7, yang di bawah masih tetap. Lalu negatif 2 tambah 7 itu nilainya 5, kemudian di bawahnya juga sama 5. Nah, karena bilangan pokoknya sama, maka D per E itu 5 dikurang 5. Maka hasilnya D per E pangkat 0, maka hasilnya 1. Nah, ini boleh pakai cara yang berikutnya. D per E pangkat negatif 2 kita kali D per E pangkat 7, lalu yang per ini kan sama artinya dengan bagi ya, D per E pangkat 5. Kemudian ini kali, maka kita tambahkan, lalu kalau yang bagi maka kita kurangi. Maka juga sama, negatif 2 tambah 7 5, 5 kurang 5 0. Jadi D per E sama dengan D pangkat 0 per E pangkat 0 sama dengan 1/1, maka hasilnya 1. Bagaimana penjelasannya? Apakah kalian paham? Oke, itu saja materi kita pada hari ini, membahas tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.